Mana sih? Kebetulan saya lagi mabuk banget. Kenapa kacang? Mainan. Aduh. Kurang ya? Nih guys, ini tempat tongkrongan gua yang gua mau ngajak ke kalian sebenarnya udah lama. Kita bakal rekaman di sini dan akhirnya terjadi. Enak juga Ini ya? yang lo betul bilangin menongkrong itu di sini? Iya, makanya gua ngajak tuh pagi-pagi kan Oh, gitu. Biar iya, enak kan iya, pagi-pagi iya, tuh benar, vibes-nya benar, tuh benar, ngopi benar. nih. Hah? Ngopi terus kita baca berita nih biasa bapak-bapak kan. Salam bapak. Bapak-bapak. Komplek. Dari mana kamu? Nah, Enggak dong, enggak Pak, dong. mau kemana, Pak, ini, Pak? Ini masih Gitu kan. pagi masa udah ditanya dari Mas. mana? Mana mas? Jarang kelihatan pak gitu kan. Bapak-bapak komplek Bapak banget gitu. komplek. Iya, iya, Tapi iya, ini iya, tempat emang paling enjoy banget nih. Kalau misal iya, urusan benar. ngopi udah pasti nih dan paling bener itu di Cupola guys. Di Cupola. Nah cabangnya tuh ada banyak. Ada 3 di Bandung. Ada di Jalan Supratman Nomor 4 nih yang sekarang kita sekarang. Oh, ini di sini ya. rekaman, Ah. di Di syuting. dekat lapang Persib. Yes. Terus juga Sama Persib. ada di Jalan Ambon dan di Yap. Jalan BKR. Nah, Iya. Cupola itu cabang Supraman tuh tempatnya enak banget nih gitu. Jadi dia tuh konsepnya semi outdoor ya. Jadi ada outdoor, ada yang indoornya, Ada yang indoornya. ada yang close the door. Aduh, bukan. Oh, bukan ya? Itu podcast yang di Oh, sana. iya, bukan ya? Itu Om Deddy, Om Deddy maaf ya Om Deddy ya. Nah, jadi kalau misal untuk teman-teman semua nih yang nggak suka ngopi, ini juga banyak menu-menu non kopinya. Ah, Nah kalau misalnya suka kopi, ya pasti dong ada kopinya. pasti. Gitu. Iya. Kalau misalnya lang lapar itu udah ada makanannya coy. Jadi udah lengkap banget. Lengkap. Kalian tinggal nongkrong di sini, nyantai-nyantai, nongkrong-nongkrong sama teman-teman kalian udah paling pas sih gitu. Es kopinya juga ada beberapa varian gak sih? Iya ada beberapa Ada varian. es cola, ada es komin, sama satu lagi apa ya? Es koca. Es koca, Oh iya, es koca, gitu. bener. Jadi kalau Gitu. misalnya ngopinya udah nih, tempat nongkrongnya juga udah, Udah, gitu. Pagi ini tinggal udah. bawa pasangannya. Waduh, enggak Iya. dong, enggak harus. Gue pikir dia nge-bridgingnya ke berita loh. Iya. Kok pasangan ya, kan mikir Iya, lagi ya. mikir lagi. Tapi gak apa-apa Iya, nih iya. ya. Coba kalau gitu berarti kita tuangin dulu kopinya, baru baca berita kali ya. Betul. Ya. Nih ya, gue tuangin dulu nih. Tuangin dong. Coba tuang buka dong. Dikit-dikit aja dulu. Ini kita cobain ya. Tremor amat anjing tangan. Minum kopi dari Cupolanya ya. Nih, kita cobain ya. Ah, Tuh, Wah. coy. Enggak apa sih? Enggak gitu. Enggak. Culture banget ya anaknya. Ah. Ini kopinya udah, terus tempatnya udah enak. Nongkrongnya juga udah. Ada tanaman-tanaman, back to nature Ada gitu tongeret kan. mungkin. Ada Ada tongeret tongeret. juga di sana Kalau gitu ke kan. Ini udah ngalam banget coy. Udah ngalam Iya. banget. Iya. Jadi sekarang kita mau bacain dulu berita. Ini ada berita-berita yang cukup unik kali ya di sini ya. Apa tuh? Unik kali ya. Kenapa gitu suaranya? Gak usah digituin, gak usah digituin. Gak usah Kenapa gitu digituin. suaranya? Yuk. Ya. Ini ada berita tentang curi 22 sendal dan sepatu di masjid, remaja ini ditangkap. Widih. Jadi seorang pelaku pencurian sendal dan sepatu di masjid Baitul A'la Lil Mujahidin, Kecamatan Mutiara, Pidi Aceh ditangkap polisi. Pelaku berinisial WS itu ditangkap di warung nasi setelah aksinya terekam CCTV. Nah pelaku ini dibekuk pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat nih. Dari tangannya polisi mengamankan barang bukti berupa 16 pasang sepatu dan 6 pasang sendal berbagai merek yang dicuri di masjid tersebut. Jadi ini maling sendal nih di masjid. Ini dia beres maling sendal, langsung jadi reseller, Bo. Wah, 22 sendal sekali. 22 sendal. Kan biasanya kalau maling satu ya. didagangin nanti. Hilangnya satu gitu. Ini Iya, dua. gitu. Buka thrift anjing jadinya. Bukan trip. Ada lagi nggak nih berita nih? Coba. Ada. Ada Kita pasti punya kan? nih berita nih. Apa tuh, Keo? Seorang kakek kepergok tengah maling. Kok tengah maling sih? Bukan tengah malam. Enggak. Seorang kakek kepergok tengah maling sandal di masjid. Petugas pantau pelaku lewat kamera CCTV. Nah, jadi beritanya di Masjid Agung Kota Tasikmalaya kemarin siang, Rabu 26 Agustus 2020,
mendadak ramai usai sholat zuhur. Nah, ini pasalnya ada seorang pria lanjut usia yang kedapatan mencuri sendal di masjid kebanggaan warga kota Santri tersebut ternyata. Sorry kaget ini. Dikira kebanggaan apa? Saat itu pengurus masjid sengaja memantau gerak-gerik salah satu jemaah yang dicurigai. Mungkin gini pengurus masjidnya gini kan. Memantau. Terus dilanjutkan. Hal ini dikarenakan kakek tersebut pernah tertangkap kamera CCTV juga sebelumnya. Jadi pernah jadi dia udah langganan maling. Nah, saat itu juga tengah mengambil sepatu milik jemaah lainnya. Berarti ini beritanya tentang maling sendal semua ya. Iya. Jadi nggak ada yang nggak ada yang menarik gitu kayak berita tentang Tapi sendal. kalau misalnya kan. ngomongin sendal nih ya, ini banyak ya sebenarnya kenapa gue juga nggak ngerti kenapa sendal itu dicuri. Iya. Yang pertama kan pastinya karena bagus. Terus juga valuable. Ya, dalam artian bisa branded. dijual lagi gitu. Ya. Ada harganya kan. Nah, kalau ngomongin sendal-sendal yang bagus, terus juga punya value yang bagus, terus juga emang keren, kece. Ini gua punya ada narasumber yang kita bakal ajak ngobrol di sini nih guys. Oh langsung? Langsung. Ada di sini sekarang? Ownernya. Ada di sini? Iya. Siapa? Ini yang ownernya Hijack Sandals Bandung. Oh, Hijack Sandal Bandung. Tahu? Iya, tahu. Gak usah gitu dong. Kaget ya. Gak usah gitu. Gak usah gitu ini. Gak usah kayak gitu, saya kaget kan. Ini ngerespon apa gitu ya. Iya. Oke. Langsung panggil aja kayak Dal ya. Iya, langsung panggil aja yuk. Kang, silakan Kang masuk ke sini Kang. Nih guys, jadi kita langsung ketemu barengan sama owner dan teman-teman dari Hijack nih. Halo semuanya. Halo. Enggak dong, kebiasaan kan? Kebiasaan. Tapi ini sebelum kita mulai, boleh dong Kang perkenalin dulu nih satu-satu dari ujung sana ke sini nih. Oke, biar teman-teman juga yang nonton juga tahu. Bukan Rajen. Enggak. Dari Kebiasaan ini nih, ya, biasa. Kang ini ya. Malu. Iya. Kang, silakan Kang. Ya. Ya halo. Anjing. Asik. Ya, gue Fahmi. Jabatan, pakai jabatan? Iya, jabatan. Saya tidak menjabat apa-apa kebetulan. Ketua saya, gitu ya. saya internship di Internship. Hijack. Ini Budi produk desainnya. Iya. Sama Vando, dia ketua geng. Dia pegang R&D. R&D. Ya, Gitu. Jadi ini ada produk, ada R&D dan juga ownernya juga nih. Iya. Gitu ya. Lengkap Tapi lah ya, lengkap ya. Lengkap. lengkap nih gitu. Lengkap. Saya sebagai konsumen. Enggak usah dikenalin kita juga. tahu, Iya, ya. gitu. Tapi yang pasti nih, hari ini kita bakal ngebahas yang cukup dalam nih Kang ya. Untuk masalah Hijack, asik. Kita ngebahas tentang Nah, kalau Hijack. jadi serius, tadi bercanda dulu. Demam panggung. Nggak apa, demam panggung. Tenang dah. Ya. Ini untuk surat klarifikasi katanya. Enggak, ini bukan gitu ya. Tapi kita bakal ngebahas nanti Hijack dan juga secara industri kreatifnya di Bandung nih Kang, ya gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk ngebuka dulu nih awal mulanya deh gitu. Hijack ini gimana sih ceritanya bisa kebentuk sebagai produk ataupun brand sendal gitu. Dari sekian banyak yang lain lah, ada clothingan kayak ada sepatu gitu. Kenapa Kang waktu itu bikinnya sendal sih Kang? Apa ya? Dulu mulainya tahun 2010. 2010. Foundernya Zaki, partner saya ada. Dia dulu masih kuliah kebetulan 2010 itu. Tadi pertanyaannya kenapa bikin sendal pas lagi orang-orang bikin sepatu, bikin clothing. Iya. Itu jawabannya sebenarnya. Karena udah banyak orang yang bikin clothing sama bikin sepatu pada saat itu. Keren. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Oke. Saya tadi sedikit nge-freeze gitu ya. Iya. Itu jawabannya. Hah, yang mana? Cari lagi aja. Iya. Gitu. Iya. Nah, dan waktu itu kenapa sih namanya bisa Hijack Kang? Aduh. Kenapa nggak hai manis gitu? Duh, ini bukan Benteng Takeshi. Atau Hai Nona gitu kan. Itu lebih Hai eye catching gitu kan. Kenapa nih Kang namanya Hijack Kang? Dulu jadi sempat ada kayak apa ya? Ada perkembangan lah. Jadi dulu mah emang hijack itu as in ngebajak hijacking gitu. Oh iya. Terus kesini hijack apa ya? Ya berkembang menjadi sebuah sapaan aja sih sebenarnya.
Hijack. Oh, hijack gitu ya. Yes. Itu kalau namanya Jackie ya. Ya. Kalau Jadi misalnya self-centris motherfucker anjing. Hijack. hijack gitu kan. Kalau namanya Jackie gitu. Jadi awalnya emang dari resapan kata hijack untuk ngambil gitu ya. Iya. Gitu. Oh iya, kan sekarang nih desain dan fitur hijack tuh apa? Yang ditawarin ke customer nih. Kenapa sih berani masang harga yang mahal gitu? Dan kan itu kan bisa cukup lumayan tinggi ya kalau Untuk ukuran, saya lihat-lihat gitu iya, ya kan ya. gitu. Harganya hampir setara sama sepatu gitu. Nah iya. Nah, kenapa sih itu? Akang waktu itu bikin brand kan sendal nih di saat yang lain sepatu. Terus dengan matok harga yang sama dengan sepatu gitu loh. Mungkin kamu belum cukup sukses untuk beli. Iya. Itu antara kuncinya kita kan. Kuncinya adalah saya bukan marketnya ternyata ya. Saya bukan marketnya. Buat kalian jangan nge-podcast deh. Jangan ada duitnya udah. Betul. Buat kalian nabung dulu buat beli hijack ya. Ya. Apa Dok? Lu mau jawab tadi kan baca skripnya sebelum ini. Enggak, gue lebih fokus ke dia. Jangan deg-degan. Iya. Aduh, kan ini sama founder langsung semua gitu. Ya kalau gue sih apa kata Fahmi sih, maksudnya kan semua ada target market masing-masing. Iya. Ada segmen masing-masing ya. Kalau misalnya lu ngerasa keberatan kayak ya mungkin lu bukan marketnya juga gitu. Cuman bukan berarti sisi lain dari hijack nggak bisa lu nikmatin, maksudnya visual masih bisa lu nikmatin. Iya. Apa namanya? Mungkin pengalaman dari orang lain, experience dari orang lain masih bisa lo nikmatin. Jadi kita nggak nutup juga dari selain market kita juga gitu. Bener sih jawaban lu. Tumben. Mantap. Dan nah kan tadi juga kan bisa nge-mention sedikit masalah visualnya juga bisa nikmatin dan lain sebagainya. Boleh ceritain sedikit nggak sih kalau misalnya nge-breakdown atau brainstorming dari satu katalog hijack atau produknya hijack, itu proses kreatif dari awal sampai akhirnya tuh gimana sih Kang? Lu aja. Kang ini atau yang di tengah tuh belum ngomong. Kang yang di tengah boleh Kang. Kang Budi. Kang Budi gitu kan. Belum. Pertanyaan ke berapa sih Budi lu? produk aja kan dia yang ngedesain ya. Oh, iya. Kang Budi kan sebagai Arahin biar dia yang jawab. Kita awalnya biasanya berangkat bisa dari produknya dulu atau lagi pengen ngangkat isu apa ya. Kayak kemarin itu yang duality waktu itu kan kita kayak gue lagi ragu nih yang gue lakuin sekarang bener apa enggak ya. Maksudnya kayak gue masih bisa adaptasi nggak ya sama apa yang gue lakuin sekarang. Terus akhirnya kita buat duality itu kayak keresahan hijack lah gitu. Ini tuh gue berkembang atau gue berubah gitu. Takutnya kalau misalnya gue berubah ya segmen gue berubah juga. Cuman kan yang kita omongin kan kalau misalnya kita berkembang ya gue alhamdulillah gitu misalnya kalau yang dilihat orang kayak gitu. Akhirnya kita bikin jadi satu sosok aja, gimana kalau kita bikin duality aja ya. Jadi kita kayak bikin kayak fase kehidupan gitu. Yang pertama waktu lu masih muda, lu masih segila itu, pengen nyobain apapun. Terus yang kedua lu berani ngambil keputusan. Dan yang tiga udah beneran yang lebih wise lagi gitu, melihat sesuatu lebih bold gitu, kayak yang waktu gue ngomong A ya A gitu, ngomong B ya B. Kalau misalnya habis dari situ baru deh kayak kita ngomongin oke, warna gimana ya, atau misalnya videonya kayak gimana ya. Nah itu warna ya. Kayak misalnya warna ini ada Budi nih. Nah, Tosca ya warnanya ya? Atau yang biru navy dulu sih? Kan produk. Ini nih produknya. Masuk bro, bagus. Bangsin gue. Yuk silakan. Jawab. Iya, Silakan. Warna dulu nih. Iya warna. Atau shape deh. Oke. Kalau shape kan yang pertama kan apa namanya tadi kata Bang Mano masih kayak nyari-nyari gitu kan. Makanya di duality yang pertama ada Umbra pertama. Ya, ada Umbra. Oh, Umbra, makanya, ya. ada yang bisa digonta-ganti. Yang tinggi itu ya? Ya, Iya. Satu sendal bisa jadi 5 shape. Iya. Oke. Jadi kayak misalnya ya itu nyambung tadi yang masih Si duality itu Oh ya. iya masih. Ada yang masih berubah-berubah dan segala macam. Karena itu masuknya ke fase pertama. Anak muda yang masih gue nggak tahu apaan, gue cobain dulu semua sampai gue tahu mana yang gue suka. Gonta-ganti masih gonta-ganti ya. Tapi sebenarnya oke. ide-ide itu ya rata-rata datangnya emang dari bercandaan sih. Maksudnya dari obrolan kayak gini lah gitu. Heureuy, obrolan ngopi pagi gitu. Orang lagi bikin kopi sambil ngomong kayak jing nah hanya aing kieu euy, kenapa ya gue ngerasa gini ngerasa gitu. Nah, dari situ teh
di capture lah sama Vando sama tim anak-anak di kantor gitu kayak oh nyonya Cigana bisa ya jadikan cerita karena emang semua orang merasa relate untuk merasakan itu di Hijack gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu hampir setiap produknya ataupun katalognya dari Hijack tuh punya ceritanya sendiri-sendiri. Pasti ada ya? Selalu. Dan ketika mau bikin tuh yang di-create awalnya adalah ceritanya dulu. Gitu. Bisa jadi sendalnya dulu sih. Bisa jadi sendalnya dulu. fleksibel Sendalnya banget dulu sih. terus cerita gitu. Ya, bisa. Oke. Nah kalau misalnya, jadi kan gue juga pernah baca nih Kang gitu. Ada artikel yang nge-review tentang Hijack sendal gitu. Dan ngebahas tentang headline-nya adalah gini. Kolaborasi Hijack sendal dan juga X of Zelosi, cita rasa anak Jaksel. Nah, ini tuh gimana? Maksudnya bikin sendal yang kalau dipakai tuh jadi kayak which is gitu atau literally Ada chipnya ya, ada chipnya. Iya. Ada chipnya. Lo liat warnanya anjir. atau kenapa bisa sampai kayak ini ngasih brand atau ngasih apa ya? Bisa dibilang looknya ini Jaksel banget nih gitu. Itu kita nggak apa ya? Tidak sengaja, maksudnya bukan nggak disengajain sama kita untuk kayak gitu, itu mah maksudnya penilaian orang aja dari luar. Oke. Iya. Bukan kita yang udah iniin Jaksel lah gitu kan. Tapi memang kalau misalnya waktu bikin proses atau waktu di proses kreatifnya bikin sendal itu geografis tuh nentuin looknya ataupun stylenya nggak sih? Iya. Dari sendalnya? Kayak mungkin misalnya nih kalau di Bandung tuh orang Bandung tuh sukanya style yang kayak gini nih. Oh orang Jakarta tuh sukanya style yang kayak gini nih. Itu ada kayak pertimbangan gitu gak sih ketika bikin si desain sendalnya gitu? Pertimbangan? Kalau dari gue sih nggak pernah sampai ke situ ya. Karena mikirnya gini aja deh. Waktu orang-orang jual sepatu, lo jual sendal. Waktu orang-orang nggak mau pakai sendal kemana-mana, terus sekarang orang jadi bikin sendal kemana-mana. Terus kalau misalnya gue harus ngeliat data dulu, gue lihat maksudnya kayak gitu. Iya. Ya udah, mending gue start aja kali ya. Gue start, siapa tahu ternyata orang yang di segmen kita itu punya satu pemikiran yang sama. Dan jadi orang yang di Kalimantan dan di Jakarta tuh bisa kayak yang enggak, ini orang yang pakai Hijack, lebih baik kayak gitu. Daripada orang ini tinggal di Jakarta, ini di Kalimantan, tapi enggak ini emang yang suka pakai Hijack, si living society-nya Hijack kayak gitu. Oke. Iya. Termasuk kalau juga gue kadang-kadang. Iya. Ini pagi-pagi emang gini ya. atau gimana? Coba lihat dulu di bawah kopi ada apa. Cipola keren. Ya, diminum dulu semua. Kang, saya mau nanya nih. Kan Hijack itu kan udah lumayan lama nih kan di Bandung nih. Dan di skala nasional ya. Boleh tahu nggak nih kalau misalnya dulu modal awalnya berapa sih bikin Hijack ini? Spill dikit aja. Spill dikit Kalau aja nih misalnya, gitu. Kalau Modal nggak mau awal, juga nggak apa-apa. Modal awal dulu 2,5 juta. 2,5 juta. 2 juta tahun 2010. Jadi kita harus pindah spot ya. Nah ini lebih enjoy lagi. Ngeheyap tadi sih soalnya. Waduh ngeheyap ya. Tapi yang pasti nih kita bakal ngobrolin lagi lebih jauh lagi nih Kang ya. Sebenarnya kan kalau Hijack tuh khusus cowok banget atau ini emang konsepnya adalah unisex? Enggak ada gender sih. Enggak ada gender. Bisa dipakai Banyak kok siapapun ya. semua. Cewek banyak banget yang pakai kan. Lumayan banyak sih cewek banget. Cuman kan yang tadinya emang kita nyasar emang beneran buat cewek banget, cowok banget kan belum pernah tuh kita bikin. Nah ini lewat si House of Galaxy bisa. Tadinya mungkin. Jadi emang. Waduh patah banget, bingung nih mau ngomong apa. Ya kan? Nah tapi kalau misalnya untuk, kan kalau misalnya kolaborasi ini emang ngebentuk shape atau desainnya khusus untuk cewek gitu ya. Nah kalau misalnya untuk keseluruhan, apa ya bisa dibilang shape atau desain-desainnya dari katalog dari Hijack sendiri itu emang dipengaruhi oleh satu geografis nggak, dalam artian gini.
kita mau bikin marketnya Bandung, makanya kita bikin bentuknya atau misalnya desainnya kayak gini. Kayak kita mau Bandung. marketnya di Jakarta atau di Bali atau bahkan di Kalimantan, kita bentuknya shape-nya kayak gini atau desainnya kayak gini. Kurang? Jawab bang. Nah, Jawab bang. Kayaknya kalau desain tuh Bang Budi kayaknya. Iya. nanti gua arahin ke sana. Anjing. Kita sebenarnya nggak pernah mikir ke situ ya, maksudnya secara demografis mungkin yang dilihat dari data bukan itu, tapi kita buat se-universal mungkin, maksudnya Iya. di Indonesia sebenarnya kan kalau kita lihat dari demografis gitu, terus nyambungnya nanti ke iklim juga gitu, sebenarnya kan cocoknya emang untuk bersendal di sini tuh. Iya. Jadi kita nggak pernah mikir untuk di certain area gitu, kayak di Jakarta mah harusnya karena tadi let's say apalah gitu, Jaksel naon lah. Iya. Kita nggak pernah mikir ke situ. Kita bikin sebenarnya desain itu banyak banyak variabel yang kita bikin gitu, bukan hanya karena satu tempat tertentu gitu. Oke. Jadi kayak karena apa yang kita suka juga, atau enggak mungkin Budi si produk desainnya mungkin lagi lihat apa gitu, terus dibikin lah akhirnya ya jadi sebuah desain, entah itu soalnya, entah itu uppernya gitu. Nah, jadi kalau ngomongin desain sebenarnya makanya sama Budi. Iya. Nah, ini untuk Kang Budi nih. Ya, gitu. Biasanya ngedapetin inspirasi desain tuh dari mana aja sih, Kang? Iya. Banyak yang penasaran pasti kan? Iya. Mantap. Diulang lagi nih tadi. Yang binatang yang tadi. Iya. Oh, tadi ngomong apa ya? Langsung lupa. Kalau desain mah sebenarnya jawabnya sama aja meren deh. Iya. Iya. Karena tadi nggak kerekam. Diulang. Ya jadi kalau desain mah dari selentingan-selentingan, pasti kayak misalnya bercandaan apa. Kayak misalnya, Jir bikin sendal yang bisa rubah-rubah bentuk gitu. Kayak transformer. Ya bisa dibikin, diaplikasikan, tapi nggak secara literal kayak transformer gitu. Atau misalnya kayak lagi bercandaan apa gitu, kayak sendal cowok pakai tali, aneh nggak ya? Dicobain. Iya. Atau misalnya sendal gua pengen polos, tapi kalau dibalikin pengen ada patternnya, ada motifnya, dicobain. Jadi kayak kalau desain sebenarnya berawalnya dari main-main, cuma eksperimen, cuma digarapnya pasti secara teknikal dan secara desainnya balik lagi pasti serius sih. Jadi kalau desain mah jangan serius-serius teuing merenya. Iya. Tapi dari main-main itu dapetin karya yang emang serius banget ini. Alhamdulillah sampai dicontek sih. Boleh dibocorin dikit gak nih apa nih yang bocor dicontek Yang nih? diconteknya kayak gimana sih itu kan? Udah ngambil dari klip yang sebelumnya aja lah. udah nggak muat ngomonginnya. Nggak, bercanda. Berarti inspirasinya tuh dari yang hal kecil aja ya, dari hal yang kelihatan gitu ya. Dari sekitar. Dari sekitar ya. Tapi ya itu tadi ngembanginnya emang kita selalu serius gitu. Jadi makanya kita di kantor gitu ya, maksudnya di hijack selalu membuat bercanda jadi lebih serius gitu. Jadi bercanda tuh gimana caranya bercanda yang serius. Masih? Iya benar. Iya. Karena untuk bercanda tuh kita harus mikir bener loh supaya lucu kan. Benar, lucu. Ya. Soalnya ntar kayak lu gak lucu gitu kan. Itu lucu lagi. itu lihat. Nah kan gue sempat lihat nih ada sendal yang warnanya tuh gue kayak kenal nih, merah biru superhero gitu kan. Iya. Itu tuh pas gue klik tuh ternyata wah Marvel gitu kan. Itu tuh emang terinspirasi atau emang ada kolaborasi nih di balik itu gitu. Sama Marvel itu. Gue yang jawab bang. Kasih bang. Itu emang kolaborasi langsung dari Marvel. Kebetulan, nggak kebetulan sih udah direncanain pasti sama mereka. Kantornya Disney yang Southeast itu yang ngurusin segala macamnya itu emang ada di Indonesia. Iya, ada Indonesia. Terus dan mereka emang mau penetrate ke pasarnya yang di Indonesia lewat brand-brand ini tadi. Oh, oke. Jadinya gue yang diajakin. Sebenarnya kalau misalnya untuk beli license-nya lumayan mahal sih, maksudnya gue mah belum bisa bayarnya itu. Terus alhamdulillah tapi dapat kesempatan itu gitu. Akhirnya diajak langsung dan mereka fine-fine aja. Bahkan kita pakai shape kita yang udah ada. Untuk yang pertama itu 2000 berapa ya? 2017 18 ya? 17. Dan mereka fine-fine aja, jadi ya senang aja gitu. Maksudnya ternyata ini hasil-hasil dari effort dan niat yang udah kita lakuin selama ini tuh ada ujungnya gitu. Ada hasilnya. Oke.
Nah kalau misalnya sejauh ini nih, selain kolaborasi sama Marvel, itu udah ada sama siapa aja sih Kang? Lumayan banyak, ada House of Galaxy tadi, terus ada sama Bluesville ya Bang. Sama Bluesville, sama yang kedepannya nanti ada. Sama Tokyo Bike juga. Tokyo Bike juga sempat. Tokyo Bike juga udah ada? Udah. Gitu. Nah kalau misalnya ada rencana gak sih untuk... Tai Lalat juga pernah. Oh iya pernah? Uniqlo pernah? Uniqlo pernah? Thailand yang krem ya? Yang grey Kuning, ya? kuning. Oh kuning. Ya. Nah ini ada rencana untuk market ini dibesarin sampai luar negeri gak sih Kang? Karena kan ini kolaborasinya udah internasional semua nih brand-brandnya. Sebenarnya mah kita udah jualan ke luar negeri dari tahun berapa ya deh? 16 kayaknya, 2016. Cuman emang kita jualnya masih retail aja gitu. Masih belum retail. yang ada di sebuah toko di negara mana gitu. Iya. Negara tertentu belum. iya. Cuman kita dari dulu udah sering jualan keluar gitu. Website yang kita bikin pun sebenarnya proper untuk bisa dibeli di luar gitu. Oh. Gitu. Cuman emang kita emang kita jarang banget nge-publish itu sih. Cuman ya kalau misalnya nanya bakal expand market keluar mah sebenarnya ya ada banyak rencana yang lagi dilakukan. Terus sebelumnya juga emang kita udah ngelakukan itu sebenarnya gitu loh. Kayak di tahun 2016 pertama kali kita bikin website yang proper gitu. Ya. Ya tanpa effort apapun ternyata ada gitu dari luar teh yang beli gitu ke kita gitu. Oke. Harusnya tuh tahun kemarin ya. Iya, harusnya tahun kemarin. Harusnya tahun kemarin ya pas banget sama ya ada pandemik gitu. Ya. Tahun lalu kita mau launching website global kita gitu. Ya mudah-mudahan sih tahun ini kita bisa kejar. Amin. Nah, gue mau nanya nih, ada gak sih kolaborasi yang paling berkesan walaupun memang si keuntungan tuh gak gede gitu. Tapi wah ini keren sih kolaborasi ini gitu yang buat Hijack. Ada gak sih kolaborasi sama apa gitu? Ada sih banyak banget, ada Bluesville, Ya, ada hampir semuanya sih, Thailand. menurut Gue kita semuanya sih soalnya punya cerita masing-masing. Bluesville kita bisa lebih dalam ngedalamin sejarah gitu, maksudnya kita ngomongin paisley-nya, satu lagi ngomongin sendalnya, terus jadinya brainstorm bareng, oh ternyata bisa ya diginiin, terus Tai Lalats dengan prosesnya sih, itu kayak ada 3 studio gitu, jadi kayak Tai Lalatsnya bikin karakter, ada dari tim yang ngegerakin barangnya, namanya si asetnya, motionnya, terus kita ngegabungin jadi si video campaign keseluruhannya gitu, kayak itu seru pisan gitu. Ada House of Galaxy yang kita ketemu orang-orang baru ya Bang, kayak yang cewek banget itu, terus kayak yang sense gua yang tadinya gua nggak ada nih, maksudnya kayak kan kita nggak bisa ngerespon sesuatu yang nggak terlalu kita kenal gitu, makanya gue bilang tadi lebih baik untuk kolaborasi gitu daripada lu harus faking something gitu. Iya. Nah sebenarnya kalau misalnya kolaborasi ini, apakah memang harus selalu untung? Atau memang ya udah kita collab aja nih, kita punya kerasan yang sama. Kayaknya bagus lah kalau misalnya kita bikin campaign kayak gini nih gitu. Iya. Atau emang bisa dibilang kolaborasi itu ya harus ada cuannya gitu. Karena kan ngebesarin market kan gitu. Iya. Kalau kolaborasi kan yang penting esensinya ya, maksudnya ya kalau lo collaborate itu berarti menggabungkan dua unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda gitu. Yang kita embrace duluan itu sebenarnya bukan cuannya. Jadi kalau kita ngobrol misalnya sama hampir semua yang kita ajak ngobrol itu jarang banget ngomongin cuan duluan. Jadi kayak sekarang aja gitu kita ngopi gitu ngobrol terus tiba-tiba nyambung. Maksudnya nyambung dalam segala aspek ya, ngomongin taste-nya mungkin, ngomongin referensinya sama gitu, atau ngomongin lagu gitu, bisa jadi kayak semudah itu untuk kolaborasi gitu sama kita teh. Makanya ya tapi gitu harus ngobrol dulu gitu. Nah misalnya kayak contoh si Bluesville aja, ya kan Dok? Bluesville secara bisnis maksudnya secara cuan gitu, mungkin plus orang mah. Ya karena si rangkaian itu teh si modalnya gede juga gitu. Kita bikin campaign, kita bikin exhibition di Jakarta, kita bikin develop produk baru gitu, kita develop bahan baru bahkan gitu. Jadi kita sih yang paling kita embrace mah itu sebenarnya kita dapat 2 unsur yang akhirnya gabung gitu sama kita teh. Bukan ya cuannya mungkin nggak dikesampingkan tapi ya bonus itu mah buat kita akhirnya gitu. Ya tadi gitu kayak market jadi expand, itu kan sebenarnya lebih mahal daripada cuan itu sendiri gitu. Maksud gue kayak ya nanti siapapun lah yang mau berkolaborasi, maksudnya di luaran sana gitu ya mungkin esensinya dulu sih yang harus penting. Jadi jangan kayak
ya apalagi sekarang kayak si kolaborasi itu udah kayak overuse ya kata-katanya teh. Collab yuk. Collab naon itu gitu. Ngajak, misalnya kayak ada yang misalnya ngontek ke kita gitu, kayak pengen pakai barang kita, nyebutnya udah kayak, bang collab yuk. Collab naon gitu maksudnya. Ngobrol dulu lah gitu ya. Ngobrol dulu lah gitu. Nah, si kolaborasi itu jadi kata yang sangat overuse banget sekarang. Sampai orang-orang akhirnya lupa esensinya gitu. Itu doang sih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin esensi nih. Tadi kan udah di-mention juga kan sama Kang Budi kalau misalnya hampir setiap desain ataupun Tenang. Kang Budi ya, ataupun katalog tuh ada esensinya, ada ceritanya di balik itu semua. Hampir semua katalog kayak gitu. Nah, apakah memang untuk biasanya nih kalau misalnya mau bikin katalog itu atau misalnya ngedesain apalagi pas nanti collab tuh yang pertama kali dibikin tuh adalah ceritanya atau memang produknya dulu. Produknya dulu. Kalau misalnya apa nih? Kalau misalnya kolaborasi. Ngobrol dulu. Iya, bahkan untuk Budi bikin produk pun dia harus ngobrol dulu sama orang yang maksudnya kira-kira yang bisa jadi apa ya, yang bisa nampilin DNA keduanya untuk jadi satu entity baru lagi. Itu apa sih gitu. Kayak barulah Budi nanti scratch ini, ini nih yang bisa nge-represent dua brand ini gitu. Nah biasanya kalau Kang Budi nih apa aja yang harus diobrolin, ada poin-poin apa aja nggak yang misalnya oke, gue dapet nih gitu. Gue kegambar nih desainnya kayak gini. Kalau buat dapetin esensi buat nanti jadi desain. Sebenarnya ngobrol kayak gini ngobrol aja. Biasa Maksudnya gitu kayak, lu main apa nih, lagi ramai apa nih, gue sepedahan nih gitu. Atau gue pakai mobil ini nih misalnya gitu. Oh maaf. Jadi Bulan. alah. Iya pokoknya kalau ngobrol tuh ya senatural aja, nggak usah jangan dibuat-buat kayak misalnya. Gak per step gitu ya. Jadi bapak umur berapa? Oh udah punya anak. Gitu juga. Tapi kayak Anaknya pasar bapak apa ya? Nggak, tapi bener-bener kayak ya jadi temen dulu aja, ngobrol segala macem. Dari obrolan juga pasti kayak kita dapat poinnya, oh si iya teh sukana ini gitu. Misalnya atau misalnya kebaca juga dari obrolan kayak misalnya, oh emang dia misalnya kalau udah jauh marketnya misalnya ngejarak ke yang sini. Terus dia referensinya apa. Kan kalau ngedesain juga tadi kan udah dibilangin kalau ya bisa dapat dari mana aja gitu kayak gue kalau sukanya di toilet American Standard, nggak suka di Toto. Nah, bisa juga misalnya deh. Gitu. American Standard. Gue jadi malas makan. Iya. Ya jadi kalau ngobrol mah natural aja, jangan dibuat-buat. Jadi emang dari tadi balik lagi ke hal kecil kali ya, ngobrol-ngobrol biasa kayak gini Sekalibat gitu Jen. Bercandaan yang diseriusin itu lagi. Iya. Nah tadi gue tertarik sama yang Kang Fahmi bilang nih soal ngobrol dulu lah sebelum jauh gitu kan. Karena emang di umuran kita yang masih umur 20-an gitu ya, banyak banget orang teman-teman kita yang bikin bisnis, mau itu F&B atau fashion gitu kan, yang si mikirnya tuh udah cuan terus kan. Betul. Gitu. Tapi ternyata Hijack sendiri pun ya cuan pun yang nggak jadi nomor satu gitu kan. Misalnya ya yang penting kayak esensinya juga ada gitu kan. Nah kalau misalnya untuk konsisten nih secara secara produksi, secara penjualan, ada nggak sih tips atau trik yang mau dibagi ke orang-orang yang baru memulai bisnis lah gitu? Berat. Silakan. Pertanyaannya adalah tips and trick gitu. Tips and trick nih. Iya, Asa beda ya sama itu nih gitu. Jangan dibocorin lagi dong. Main-main terus ini kan. Coba cek dulu audionya. Masuk. Aman. Serius banget soalnya. Enggak sih, enggak serius itu juga sih. Maksudnya awal kita mulai juga, pada saat itu kan tahun 2010 Zaki yang mulai kan. Maksudnya Zaki pun mulai nggak mikir banyak tentang market yang nanti bakal seperti apa 10 tahun ke depan gitu. Atau nggak mikir kayak gue dapet cuannya gimana gitu. Enggak kok, maksudnya pada saat itu Zaki pun kayak dia datang ke sebuah tempat dengan modal yang terbatas. Dia tahu apa yang dia mau buat, dia tahu apa yang mau dia kasih ke orang. Udah dilakuin aja sih. Maksudnya ya kalau tadi ngomong kayak banyak yang mikirin cuan duluan gitu. Tenan-tenan oke sih sebenarnya mah nggak masalah gitu. Karena kan ya bisnis memang harus running gitu. Iya. Lo nggak bisa juga memungkiri itu gitu. Kalau cuan memang harus ada gitu. Ya kalau nggak buat apa gitu. Ini menarik nih. Gue jadi kepikiran juga nih Kang.
kalau misalnya kita untuk nge-start awal, apakah idealis atau realistis dulu? Wah berat. Gimana ya? Tergantung nanya ke siapa. Menurut Iya. gue sih Enggak. itu Dimasukin lagi. lucu terus. Dimasukin lagi. Boleh Kang Fahmi Gue jawab gak mikir itu silakan. malah gak ada yang, dua-duanya itu gak ada di pikiran gue sih. Kayak awal-awal mikir, ya maksudnya pada saat pada saat gabung sama Zaki nih kita kayak mikir, ya Pak, yang lagi lu buat ya fokusin aja dulu gitu. Maksudnya dia buat karena dia suka pakai sendal, waktu itu zaman dia ke kampus pun dia pakai sendal, gue gak tahu, gak ngerti kenapa. Ya dia ngejual produknya yang dia bikin dari, ya maksudnya dia develop sendiri gitu. Terus dijual satu-satu ke teman-teman di kampus. Ya udah that's it gitu. Maksudnya gue gak mikir kayak gue mau idealis, gue mau bikin dari awal tuh udah mikir kayak bikin sendal yang kayak sekarang gitu yang didesain Budi gitu. Nggak ada sih. Terus kayak mikir realistis gitu, gue harus nyari makan dari situ gitu. Pada saat itu sih nggak ada ya, maksudnya lebih ke rangsangan ya hasrat aja gitu, kayak gue pengen bikin ini anjing kayaknya jadi ini gitu. Itu menurut gue kayak benefit jadi orang Bandung sih. Benefit jadi orang Bandung? Iya. Maksudnya gimana tuh Kang? Ya gitu, maksudnya bahkan ya pada saat itu yang waktu kita alamin berdua teh, nggak mikir kayak gue harus dapat makan dari sini gitu. Gue suka jalanin ini, source-nya ada di Bandung semua, prung. Kalau di Jakarta nggak tahu ya, mungkin di beberapa teman-teman yang gue ajak ngobrol tuh mungkin kayak dia bikin dulu nih bisnis kanvas gitu. Ya. Aing mau anjing. BMJ. Gua mah kagak ada anjing. Iya. Bisnis kanvas what the fuck gitu. Pada saat itu ya. Iya. Ya walaupun sekarang juga ternyata pas bisnisnya nge-develop teh, oh ya kita butuh. Pada akhirnya butuh. Pada akhirnya butuh. Memang harus itu mah. Tapi ya pada saat, tadi kan tipsnya memulainya gimana? Iya. Banyak mulai sih sebenarnya mah itu. Yang penting mah mulai aja dulu Mulai kan. aja dulu. Iya. Ya barangkali ada yang mau masuk. Mulai aja dulu. Udah gak usah dilanjut dong. Gak usah dilanjut. Itu yang hijau-hijau ya? Iya. Tokopedia. Aduh disebut. Aduh deh. Topet kalau mau masuk ke sini boleh. Ini gelas masih polos. Semua ada, semua bisa. Iya. Rokok-rokok. Aduh. Semuanya, ayo. Nah, kalau ngomongin nih tadi menarik banget. Benefitnya jadi orang Bandung. Tapi gue mau nanya nih ke orang yang bukan Bandung nih. Ke Kang Fando. Kang Fando kan, Kang Fando. Gak enak juga. Bang Fando. BG ya. BG. Ngap. Yang itu jadi kurang. Kalau misalnya Bang Fando sendiri nih, kenapa memilih Bandung sih sebenarnya? Untuk perantauan? Enggak. Itu sih si freshnya tadi ya. Maksud gue kayak dulu gue ngeband lagu-lagunya banyak ternyata dengar dari sini. Dibawain sama temen gue yang sekolah di Bandung gitu. Terus kayaknya ekosistemnya enak untuk berbuat lebih kreatif. Makanya kalau lu tanya tadi ke gue pertanyaan yang sebelumnya. Yang ditanyain ke Fahmi. Idealis dulu atau realistis? Atau realistis dulu. Walaupun gue anak kosan gue tetap milih ya ideal gue lah adalah untuk selalu berkembang gitu jadinya. Oke. Mungkin karena ideal gue untuk selalu berkembang mungkin itu idealis gue. Bahkan sampai sekarang walaupun gue udah punya anak gitu maksudnya nggak melulu harus cuan gitu, nggak jadi alasan juga. Maksudnya kebutuhan tuh kan gimana gaya hidup lu ya. Maksudnya kalau gaya hidup lu mau lu tingkatin terus ya nggak akan kekejar juga gitu. Maksudnya selama lu hidupnya cukup aja ya udah gitu. Tapi kalau gue sih lebih seneng selalu berkembang, seru terus gitu maksudnya. Muda terus dalam arti kata kayak gue selalu bisa ngobrol sama orang baru, bahkan di Hijack yang sekarang bahkan internship dan segala macam udah angkatan 2018 beda 9 tahun gitu sama gue kan. Gue 2009 itu tetap bisa seru gitu nyambung. Ada yang lirik tadi, ada yang lirik. Ada yang lirik. Itu kayak yang si gap ini tadi lah gitu maksudnya yang pengen dihilangin gitu. Bandung kenapa gue pilih jadi tempat sandaran anjay. Selain gue dapet istri orang sini. Karena ya itu ekosistemnya tadi walaupun ada yang bilang di Bandung tuh slow banget, santai banget cuacanya. Gitu. Tapi enggak kok maksudnya Hijack masih bisa gitu ternyata ngebangun gitu ekosistem sendiri dengan kondisi Bandung yang kayak gini. Betul, pace yang kayak gini gitu. Masih bisa kayak orang bikin apa kita bikin apa gitu. Masih bisa aja maksudnya malah pengen
dibilang pengen ngedobrak nggak juga, tapi dibilang pengen ngebuktiin ngapain juga ngabisin waktu gitu, kayak yang cuman mau nunjukin aja Hijack begini gitu. Serunya sih di situ karena Bandung punya semuanya. Bandung bisa bikin apapun dari nol. Iya. Dan ekosistemnya oke, kayak kalian aja gitu, maksudnya apa ya, dari tongkrongan bikin sesuatu bisa ngobrol sama kita, mungkin kalian juga nggak pernah mikir kali, maksudnya awalnya kan maksudnya untuk starting kayak dia tadi cerita pas ngeliat brand-brand, wah ini ternyata enggak kok, kita nggak play hard to get, cuman mampir weh gitu. Iya. Ya kan maksudnya nggak pernah nutup pintu gitu, mau ngomong ya ngomong aja, maksudnya beberapa orang juga yang ngobrol ke Fahmi dari brand-brand lain juga kadang BT-nya kalau udah datang langsung ngomongin, "Bang, lu omset berapa?" Sebelum kan gitu malah BT ya, maksudnya kasarnya begitu, tapi kan lebih kayak yang, "Bang, sekarang lagi rame apa sih?" Maksudnya orang belum bisa ngebaca pasar dan segala macam kayak gimana, maksudnya Fahmi mungkin bisa dengan santai menjawab, "Ya, orang cuman nikmatin apa perubahan yang ada dalam diri orang gitu, maksudnya setelah nikah atau ngelihat kebijakan orang mungkin pas umur tertentu orang akan berubah cara berpikir kan." Cuman ngimbris itu aja sih sebenarnya. Gitu bapak-bapak. Nah, terus apa tadi? Yang mana? Skip. Bingung. Ya maksudnya Pace Bandung. Iya, si Bandung ini teh kan gimana ya? Dari awal teh gue juga merasakan hal yang serupa ya. Maksudnya di Bandung teh dari zaman kecil teh ada progresnya ya. Maksudnya menikmati semua progres yang dialami Bandung sendiri gitu. Dari skena musik misalnya, dari desain, dari brand sendiri pun gue mengalami itu gitu di sini gitu. Nah ngomongin masalah tadi gitu, Vando bilang kayak nggak pernah ada yang datang ke kantor soalnya, nggak pernah ada yang nanya gitu. Ya kita juga mau nanya orang heula gitu, maksudnya kayak yang turun. Lu sini ngobrol sama gue, nanya sih maksudnya gitu kan. Sebenarnya mah kita emang dari awal juga malah seneng banget kita teh menunggu itu gitu, menunggu untuk ada teman-teman yang mungkin gap umur dari segi gap umur jauh sama kita buat datang buat ngobrol gitu, karena kita juga butuh tahu di umuran lo tuh lagi merasakan apa sih gitu. Iya. Nah kalau misalnya kita udah mulai ngobrolinnya industri nih ya, industri kreatif khususnya di Bandung gitu. Dan menurut akang-akang semua nih lah, akang-akang dan abang-abang. Abang satu. Iya, akang-akang dan BG. Udah. Oh udah ganti BG. Sorry. Ya. Apakah memang benar ya Bandung tuh sekreatif itu? Dibanding kota-kota lain? Iya. Anjir, susah banget ya itu jawabannya. Menurut pribadi aja gitu yang dirasa gitu. Apa ya? Kumahanya soalnya gini loh, kayak di Bandung itu tadi sebenarnya mah yang nge-trigger kita buat jadi kreatif adalah karena source-nya ada di sini semua. Source-nya semua ada di sini. Ya maksudnya banyak teman-teman gue yang di Jakarta datang ke sini untuk memproduksiin barang sesuatu gitu. Maksudnya produknya mereka gitu di Bandung. Nah, jadi di Bandung maksud gue kayak ke-triggernya dari situ gitu. Ya, mau bikin tas gue tahu kemana. Mau bikin kaos yang di sablonnya bisa berapa lapis gue tahu mau kemana di Bandung gitu. Nah, benefit itu aja sih yang dipunyain orang Bandung gitu. Maksudnya mungkin lebih nge-trigger kreativitasnya lebih tinggi karena itu. Bukan karena yang lain-lain gitu, maksudnya apa ya, kayak ada tekanan lain untuk kita harus jadi lebih kreatif, enggak sih menurut gue mah. Ya Bandung dengan segala iklimnya, dengan segala budayanya gitu, kayak kita sekarang ngobrol baru ketemu pertama kali udah kayak akrab banget juga, itu Bandung banget menurut gue mah. Benar. Ya, maksud gue ya itu yang dialami gue selama beberapa tahun ini gitu. Bahkan gue kerja di Hijack pun juga gara-gara itu, maksudnya gara-gara ngobrol, gue cuma 2 hari gitu ngobrol sama si Fahmi. Nyambung gitu. tiba-tiba. Nyambung. Baper sampai berapa tahun lo? Baper terus dibungkus. Vando aja sama gue sampai hampir 6 tahun gitu. Maksudnya gara-gara sebuah obrolan yang dibuka ringan sekali, cuman ketemu 2 hari, tiba-tiba bisa jadi 6 tahun tuh kan. Ya itu benefit jadi orang Bandung mah, orang yang bisa ngebawa Vando ke situ teh. Karena gue ngerasa bisa seakrab itu aja sih. Nah tapi di satu sisi nih, apakah memang bener nih, karena gue sering denger nih atau ngobrol juga sama anak-anak yang lain yang emang di industri ini yang sama, di industri kreatif Bandung gitu. Rata-rata mereka tuh ketika merintis, ini adalah keresahannya adalah kita susah banget nih nge-break pasar untuk naik dan hype itu. Untuk bisa mengantarkan value-nya yang lebih luas lagi gitu. Nah kalau menurut Akang nih yang udah emang Hijack kan umurnya udah hampir 11 tahun lah ya. Dari 2010 sampai 2021 gitu. Nah
waktu awal banget untuk nge-break pasar itu supaya bisa dikenal dan bisa menyampaikan value-nya lebih luas lagi, itu gimana sih Kang? Apa emang sesusah itu ya? Kalau di Kebayang nggak, market Bandung? tahun 2010 apa media sosial yang ada? Facebook. Ya itu cuman satu Facebook pada saat 2010. Sisanya mah ya apa ya maksudnya ya gerilya aja gitu. Iya, community base ya. Ya maksudnya yang kayak tadi gitu Zaki, jualin dulu ke teman-teman. Dari teman-teman, ayah sendal ya halus beli di mana gitu. Itu yang pertama kali kita lakukan tuh itu gitu. Sampai akhirnya ya adaptif aja, harus adaptif sih sebenarnya pas ada Facebook ya kita pakai Facebook. Ya. Darahku Biru terus ya Bang? Ya ada forum Darahku Biru yang cukup kayak bikin kita banyak kenal sama teman-teman tuh di Darahku Biru juga. Dulu ada forum namanya Darahku Biru kalau tahu. Iya. Nah, dari Darahku Biru ternyata Instagram rame misalnya. Instagram kita pakai juga ya, maksudnya kalau misalnya ada keresahan gue nggak tahu market gue di mana, mungkin lu nggak tahu apa lu jualan produk apa gitu. Oke. Lu nggak tahu mau lu apa sebenarnya. Karena dulu kita pada saat itu challenge-nya banyak banget, tapi bisa-bisa wae gitu. Lu harus adaptif aja sih, maksudnya ketika lu tahu identitas lu, bold banget, lu tahu karakter brand lu banget gitu. Lu bakal tahu mau jualannya ke siapa sebenarnya mah. Tinggal pakai media mana yang tepat buat lo gitu. Sekarang lu udah dikasih kelebihan media banyak dan segala macam. Gue bukan ngomong dulu, tapi kita harus reflect lagi ke sekarang nih. Dulu bisa begitu, harusnya sekarang bisa lebih edan lagi gitu loh. Maksudnya untuk ngebentuk community aja sekarang udah banyak banget kan platform gitu. Ada YouTube, ada Instagram, ada bahkan Discord, Clubhouse, Discord segala macam. Bisa lewat situ gitu, bahkan dari tongkrongan. Kita selalu bisa breakthrough itu gitu, maksud gue kayak batasan-batasan itu emang buat dilangkahin gitu, maksud gue harus bisa dilewatin itu semua. Iya tadi keresahan yang kayak gue nggak tahu market gue nggak bisa nge-break market. Ya itu sih maksudnya ya reflect dulu aja sama diri lu sendiri, lu jualan apa. Kayak gue dulu misalnya gue mau jualan sendal ya gue embrace aja jualan sendal. Lo nggak usah maksa orang buat jadi beli sendal gue, kalau lu butuh ya pakai barang gue gitu. Nah ya itu dengan segala keterbatasan dulu yang ada teh, akhirnya kita bisa nge-break itu sedikit-sedikit gitu. Pakai Facebook misalnya. Terus dulu kita nggak maksa juga di Bandung waktu itu buat pakai sendal gitu. Ya kita ke Bali dulu. Oh iya, cabangnya ada di Bali juga ya? Iya, tapi di Bali cabangnya baru buka tahun lalu bahkan 2020. 2020, oke. Iya. Nah sebenarnya ya itu gitu. Oh oke, gue tahu sendal itu mungkin di Bandung masih pada tabu untuk dipakai sehari-hari. Masih cuman kayak dipakai jadi secondary lah, kayak dari warung ke rumah kemana gitu. Tapi di Bali mas setiap hari orang pakai sendal. Ya udah jangan dipaksain lu di Bandung ke Bali heula we urang mah. Itu maksudnya kayak apa ya? Ya ketika lu tahu brand lu lebih dalam, lu tahu diri lu lebih dalam mah, lu tahu mau jualannya kemana sebenarnya mah. Itu loh. Oke. Nah tadi kan Bang Fando nih sempat nyinggung soal adaptif terhadap perkembangan lah ya. Nah kalau kita kan tahu nih sebenarnya kalau ada satu platform yang emang kalau kita nge-post di situ, itu bakal bisa booming banget tuh. TikTok lah ya. Nah apakah Hijack membuka akan mengarah ke sana juga atau enggak atau gimana gitu? Ada. Kita ada ngarah ke sana. Kita lagi riset gimana sih cara presentasi yang baik di TikTok gitu. Cuman dengan cara Hijack gitu. Maksudnya gue takutnya mungkin ada orang kaget atau apa gitu dengan Hijack yang kayak gimana. Tapi hal sesimpel itu pun bahkan jadi diri kita sendiri gue tetap harus riset sih gitu. Maksudnya soalnya yang kita bawa kan bukan cuma gua doang gitu atau Fahmi doang atau Budi doang, tapi ya Hijack secara keseluruhan dan orang-orang di dalamnya gitu. Bahkan sampai crafter di Hijack juga gue bawa kan di situ. Kayak emang harus hati-hati banget gitu, emang harus diriset dengan baik gitu. Terus adaptif juga buat teman-teman yang bisnis lain, walaupun gue belum punya bisnis ya, tapi gue ada di dalamnya. Adaptif tuh nggak melulu lu harus kayak sekarang lagi rame apa terus lu ikutin, maksudnya secara produk misalnya. Yang tadinya mungkin jualannya jualan sendal terus tiba-tiba bikin baju gitu atau apa yang jadi bikin aneh banget gitu kan. Mending udah fokus aja, cuman cara presentasinya aja kali yang diadaptasi gitu. Coba tanya masalah desain lah biar dia ngomong. Iya mungkin adaptasi secara desain gitu. Secara desain. Tapi gue mau nanya nih ke Kang Budi nih. Apakah pernah bikin sketsa desain sendal, cuma kayak takut gitu ngajuin ke misalnya ke Kang Fahmi gitu kan, aduh kayak kurang deh gitu. Enggak, malah dia mah jarang banget, dia kurang produktif.
Gua nunggu. Oh nunggu. Gimana? Udah aja. Ada nggak Kang kayak pernah kepikiran ide yang liar gitu misalnya, tapi buat diajuinnya kayak aduh takut Terlalu nih, liar nih, gitu kan ya. gitu. Takut nggak laku atau gimana gitu. Enggak sih kayaknya. Enggak sih, enggak pernah soalnya. Apa ya maksudnya secara brand juga maksudnya Hijack teh kan ya adaptif terus selalu explore dan segala macem. Jadi mau desainnya seancur apapun pasti didiskusikan dulu gitu maksudnya. Jadi tapi tetap nanti pas keluarnya dipilih lagi yang tetap nyambung sama brandnya Hijack. Walaupun si brandnya Hijack ini apa eksploratif gitu sebenarnya. Ini untuk desain nih Kang. Jadi banyak nih. Jadi banyak dulu nih. Kan kita tahu lah ya bahwa sendal ini adalah bisa dibilang secondary footwear-nya lah ya bagi orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu rata-rata kalau orang udah pakai Hijack itu udah bisa dalam artian gini. Sehari itu dia cabut keluar tuh udah aja nggak usah ganti pakai sepatu lagi. Dia terus pakai sendal gitu, pakai Hijack gitu. Dan orang-orang tuh bilang kalau misalnya ada yang pakai Hijack, itu Hijack ya, udah jadi top of mind-nya orang-orang gitu loh. Dengan desain kayak gitu. Nah, apakah emang Kang Budi waktu ngedesain itu emang kayaknya gue pengen ngetargetin untuk bisa jadi primary gitu, nggak hanya secondary aja. Untuk orang-orang bisa pakai ini mau dimanapun, mau kapanpun masih bisa nyambung dengan sendal gitu. Iya. 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 Wow. Iya. Jawabannya bagus kan? Bagus. Posnya lama banget. Enggak, jadi kalau masalah secondary dan primary footwear gitu ya. Si sendal ini ya balik lagi tadi kan maksudnya si culture Indonesia tuh kayak orang-orang tuh pakai sendal gitu. Emang dari sononya pakai sendal gitu. Jadi kayak ya kenapa sih nggak dicoba kalau tiap hari pakai sendal? Oke. Desain gua. Enggak. Ya jadi gua kalau ngedesain tuh sebenarnya kayak ya kalau bisa dipakai tiap hari gitu jadinya. Jadi mau lu pakai outfit apa, lu mau ke undangan apa atau yang based on purpose pun nggak apa-apa gitu sebenarnya. Tapi emang kita sebagai brand yang jual sendal ya emang nge-provide orang-orang buat pakai si sendal ini bisa di mana aja. Jadi pinginnya tuh kayak apa Bang? Si sendal ini kita perlakukan nantinya sebagai sneakers. Yang kayak misalnya kalau lu udah pakai lu usap-usap terus lu simpen. Jangan lu pakai terus sebenarnya simpen di garasi gitu. Nah, tadi kan Kang Budi udah nyinggung soal apa ya? Buat dipakai kemana aja gitu kan. Dan gue sempat nonton video di YouTube, ada Kang Fahmi ngomong katanya punya cita-cita pengen ke sekolah tuh bisa pakai sendal. Itu jawabannya nyeleneh aja atau emang serius tuh cita-citanya? Waktu itu kebetulan saya lagi mabok banget. Enggak. Profesional sekali ya. Mabuk aja bisa masuk TV. Iya. Enggak, apa ya. Jadi dulu kenapa pas kita bikin Hijack itu Zaki bilang kan, ya pada saat itu ketriggernya gara-gara Zaki pakai sendal ke kampus sampai dimarahin satpam gitu kan. Kayak, ya budak bangor pisan gitu kan. Padahal akhirnya kita melakukan sebuah research kecil-kecilan, belum research sampai dalam banget. Di tahun 2014 atau 15 gitu kita nyari gitu. Kenapa dulu di Indo lah, di Indonesia gitu. Dari zaman raja-raja gitu teh pakainya sendal gitu. Ya maksudnya either itu Y strap, two strap atau tong atau banyak lah gitu. Itu tuh selalu sendal karena ternyata iklim di Indonesia itu kayak cocoknya itu emang harusnya pakai sendal, maksudnya pakai footwear yang terbuka gitu. Karena jamur dan lain-lain lah. Makanya kita bikin, maksudnya kita research ke sana gitu. Tapi ya itu nggak jadi kayak nggak jadi kayak main highlightnya kita buat jualan sendal, enggak gitu. Ya, itu mah jadi mah nggak itu mah market aja yang nge-receive gimana gitu. Nah akhirnya ya itu kemarin pas di wawancara sana ya kalau bisa pakai sendal kenapa ya itu gitu. Setiap hari lo sekolah. Ya gak sih? Lo pakai kaos kaki, pakai sepatu yang sudah dipastikan, sudah diharuskan oleh sekolah pakai sepatu ya, apa namanya? NB. Koperasi itu belinya. NB-nya juga new basket lagi ya.
New Basket, iya. Bukan New Balance anjing. Sepakai sama apa dah itu dah? LKS. LKS ya. Ya itu segepoknya dililitinya pakai rapia itu kan. Iya. Di tank-tank gitu. Nah, ya itu maksudnya kenapa lu harus mengharuskan pakai sepatu gitu. Pada saat itu kan mikirnya kayak lu tiap hari pakai sepatu, pakai kaos kaki mungkin yang digantinya cuma 3 hari sekali itu ada bau atau suku umak gitu. Suku uka. Ya gitu maksudnya ya kalau dibilang jalannya ya mungkin iya ya. Cuman ya kalau bisa dipakai pun ya kenapa kacang? Why not? Aduh. Kurang ya? Aduh. Maaf. Iya. Oke. Gak apa-apa. Tapi sekarang teman-teman lu ada nggak yang ke kampus pakai hijack? Gak boleh. Nah tetap nggak bisa. Tetap nggak boleh. Maupun itu pakai kaos kaki gitu. Tetap nggak boleh. Tapi kayaknya ada sih yang pakai cuma nggak ketahuan aja. Iya. Tapi kalau misalnya di gua tuh kalau misalnya buat cewek nih. Cewek kan kayak pilihan untuk footwear-nya banyak ya. Modelnya gitu, ada yang flat shoes, ada yang wedges kayak atau Black apa shoes. gitu. Nah, beda dong, itu kan band. Iya. Itu kalau modelnya emang lebih ke sendal dalam artian terbuka gini, ya nggak boleh gitu. Jadi rata-rata emang ya kalau bisa yang lebih tertutup lah gitu. Itu kan kayak ada norma yang mengharuskan lu kalau pakai sepatu lu lebih formal, lebih menghargai seseorang gitu. Sekarang gue tanya misalnya kalau ada yang pakai hijack, lu merasa tersinggung nggak? Enggak sih. Enggak. Kan? Ya itu maksudnya ya apa ya kita nggak ngasih purpose itu dari awal. Cuman ketika itu bisa disampaikan kayak tadi nanya gitu, lo tersinggung kalau gue pakai hijack gitu, ketemu lo gitu. Terus lo jawab enggak teh ya, berarti message gue udah nyampe. Oke. Iya. Karena kan emang dari budayanya kan kayak gitu kan. Kita juga nggak pernah tahu kan kalau misalnya zaman dulu gitu Pati Gajah Mada pakai sneakers kan kita nggak tahu ya. Waduh. Nggak tahu itu lebih ke sendal gitu ya. Aneh soalnya. Pakai fish film ya. Udah. Pati Gajah Mada. Fish film. Iya. Nah, tadi udah banyak banget kita ngomongin hijack nih. Dari mulai desain terus marketing segala macam gitu kan. Dan industri kreatif di Bandung kreatifnya juga gitu. gitu kan. Nih kalau harapannya nih sama harapan buat orang-orang yang seumuran kita lah ya, yang masih 15 tahun gitu kan. Hilang arah kali ya. Waduh, yang lagi hilang arah gitu pengen masih anak muda yang lagi ngerintis lah ya bisa dibilang gitu. Pengen ini, pengen itu, untuk cobain. survive di industri kreatif gitu. Nah itu gimana sih Kang? Harapannya gitu buat mereka. Lu aja. Kang Budi sih ya kayaknya. Budi dulu deh. Gue pengen tahu jawaban lu, Bud. Gue kan gapnya nggak jauh. Iya. 2 tahun doang. Tapi yang jauh siapa di sini? Emang gue jauh? Jauh ke dia, Bud. Sambung terus. Orang tuh bisa ya mematahan gitu. Kayak gitu. Tapi ya based on experience aja ya. Kalau dulu lagi nih. Iya anjing gimana sih? ya gimana? Ya experience gue itu gitu. Soalnya pada saat itu apa? Pada saat mulai emang susah berhenti gitu karena gue suka aja menjalankannya gitu. Jadi kalau emang purpose-nya bikin bisnis atau purpose-nya bikin brand atau apapun itulah gitu. Terus lu yang gak suka mending gak usah. Jadi emang hal paling basic, hal paling standar gitu ya di industri ini teh emang kalau lu nggak suka teh bakal banget susah jalaninnya gitu. Walaupun kalau misalnya ada yang bilang kayak gue mah pengen cuan gitu nggak salah juga, nggak masalah. Cuman alangkah lebih baiknya ketika lu menikmati semua prosesnya gitu. Ya proses dari lu suka, lu jatuh cinta gitu kan. Terus apapun itulah sampai dalamnya baper banget. Sampai gue nggak bisa lepas dari hijack gitu. Itu teh dirasakan sekali sampai saat ini gitu. Sampai beneran ada masalah yang sangat besar pun gue mah nggak akan apa kayak ngebalik badan terus cabut gitu. Bisa segitunya sih yang gue rasain sekarang gitu. Jadi kayak at least itu gara-gara gue suka dulu, gue suka banget gitu malah. Dalam artian di sini tuh emang passionate banget dengan apa yang dikerjain. Iya, betul harus itu mah. Harus. Nah, karena kan emang banyak lah ya gitu kita tahu gitu anak muda tuh identiknya dengan anak milenial tuh mut-mudan, masih umurnya tuh labil gitu. Mungkin passionnya emang mut-mutan. Waduh, iya. Labil. Passion overrated sih maksud gue, tapi ketika gue menjalankan si hijack teh, sampai akhirnya memikirkan bisnisnya untuk jadi lebih besar teh,
ya itu gitu, gue menikmati proses itu. Ya proses yang itu loh yang mahal teh gitu. Iya. Bukan jadi kayak ya mut-mutan mah ya terserah lo aja, nggak usah dipaksain juga. Kalau masih mut-mutan mah jangan gitu. Atau nggak apa Gen Z atau milenial punya karakteristik seperti itu ya, so-called mut-mutan lah, males lah apa gitu. Ya udah jangan dipaksa, lu cari aja yang lebih fit in sama lu gitu ya, tidur kayak atau Netflix ya. atau Netflix kayak gitu. Ya masih banyak kok gitu. Iya. Tapi manusia pasti selalu nemuin cara sih untuk bikin sesuatu yang fit in sama mereka dan itu bisa dibungkus jadi sesuatu yang baru gitu. Menurut gue jadi kayak Itu sih poinnya ya. Poinnya. Manusia selalu bisa menemukan cara cuy. Iya. emang manusia itu emang secara natural itu emang adaptasi gitu, maksudnya dari dulu lu pertama nemuin kayu jadi senjata, batu jadi senjata, sampai sekarang kita jadi Homo sapiens tuh ya emang udah begitu gitu ininya. Iya. Nah, kalau misalnya buat Kang Budi sendiri gimana nih? Enggak, ini pas nih udah dua-duanya nih. Tinggal dua lagi Iya, nih. sebelum kita tutup nih. Oh mantep kata-kata Budi terakhir. juga kan punya bisnis R&D ya teh. Coba masuk dong. Iya. Masukin aja nih. Iya, yang tadi gak kerekam. Mas. Ya. Jadi intinya guys, punya bisnis R&D. Udah. Iya. Iya. Iya Kang. Jadi ya itu sama sih sebenarnya, lakuin yang lu suka aja sih sebenarnya. Menghasilkan nggak menghasilkan ya lunya yang penting seneng dulu aja gitu. Dicoba dulu aja. Lu suka misalnya masak buat diri sendiri dulu. Ya. Baru masakin buat orang lain gitu. Wede. Self love. Dalam kan? Iya, cakep. Bener sekali ngomongnya. sih. Bener paling ngomong? Bener gitu? Bener gitu. Jadi emang yang gue rangkum nih ya bulan ini gitu kan. Hijack dari 2010-an tadi kan. Ya. Di dirinya gitu. Kita SD kali ya. Iya lah. Kita 2010 SD Mau kan. UN, mau UN. Mau UN ya. 2010 Bukan mau Eptanas ya Kang. Bukan Eptanas ya Kang ya. Tapi sekarang kita bisa ngobrol bareng, kita bisa sharing gitu kan. Gak ada yang tahu gitu ntar 10 tahun lagi ketika lu masih SD bisa ngobrol sama yang udah udah senior gitu kan. Gara-gara ya kita punya keresahan yang sama, kita pengen ngobrol gitu, pengen sharing. Gue juga thank you sama lu semua sih, maksudnya bisa bikin wadah kayak gini gitu yang bikin orang mungkin nggak segan antara satu sama lain gitu, yang bawah ke atas ke bawah, ke kiri kanannya juga kayak ya gue mau makasih banyak gitu, maksudnya karena kita hidup di Bandung yang dari tongkrongan gitu, maksudnya ya kita hidupin lagi aja tongkrongannya gitu. Embrace aja, maksudnya kan banyak ya kayak bahkan mungkin teman-teman gue yang lebih tua lagi pun ngomong kayak apalah nongkrong wae gitu. Impress we bro, emang orang mah budaya nongkrong. Emang budayanya nongkrong. Tapi ya gitu, gue juga dari nongkrong ketemu Zaki. Iya. Gue nongkrong ketemu Vando, gue nongkrong ketemu Budi gitu. Jadi kayak jangan takut untuk nongkrong sih sebenarnya mah, ya lu nongkrong aja, di-embrace aja gitu. Kita harus ngambil positifnya dari nongkrong ini, dalam artian gini, kalau kita nongkrong tuh ada ilmu ataupun ada hal yang bisa jadinya kita lebih produktif gitu. Bukannya terus-terusan nongkrong juga nggak produktif kan gitu. Nah paling kayak gitu. Jadi thank you banget nih buat Kang Fahmi, Kang Budi. Udah. Ya. Ya udahan. Thank you banget buat Kang Vando juga gitu ya. Buat Hijack Sendal semuanya, semoga Hijack Sendal. sukses terus Ya. di Dan Hijack Sendal. katanya juga nanti untuk Mei ada planning juga ya untuk exhibition ya? Rilis sih. Rilis. Exhibition mungkin habis lebaran palingnya. Ya Habis lebaran. Jadi pokoknya kalau buat teman-teman yang nonton ini stay tune terus aja di Instagramnya Hijack Sendal dan juga YouTube dan segala sosial medianya gitu. Ya. Paling sebelum ditutup kita notulensi, silakan Kang Maman. Ya udah notulensinya. Thank you banget semuanya. Dadah. Thank you.